Hello everyone and welcome back to Hoji's Box. Biasanya di podcast ini kita mau ngobrolin hal-hal yang juicy dari internet, masalah-masalah problematika dari internet gitu. Tapi kita sambung-sambungin ke psikologi komunikasi. Kenapa? Karena kalau ngobrol itu harus yang berbobot gak sih? Gitu. Jadi pada hari ini kita mau ngomongin apa? Kita mau ngomongin etika bermedia di era digital bareng gue Ocha. Dan hari ini kita juga ada narasumber nih, ada 2 orang yang cantik dan ganteng ini. Boleh kenalin diri mungkin ya kakak-kakak? Lu dulu. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama aku Anggi Regina Cahyani dan di sini ada teman aku. Hi everyone, I'm Alfat Razani Malik. You can call me Alfat for short. Dan di sini gue adalah yang paling pintar enggak? Bercanda. Oke. Oke, lanjut aja. Segmen ya. Jadi pastinya kalau kece ini kalian tuh pengguna sosial media kan? Of course. Betul banget. Ya kan, siapa sih zaman sekarang nggak pakai sosial media gitu? Mak gue, enggak deh. Oh gitu ya? Mak gue aja masih pakai. Oh gitu. Oh bukan tipikal yang suka kesetir FYP TikTok gitu ya? Oh bukan dong. Bukan. Oke, gini loh kakak. Kan di era digital kayak sekarang ini, kita semua itu nggak bisa lepas nggak sih dari social media, ya kan? Kayak betul. even, So true. right? Kayak even kadang-kadang kalau misal lapar pun, kalau misal lapar pun suka ngeliat kayak ide makanan di TikTok gitu nggak sih? Kayak aduh, makanan nonton enak, YouTube gitu. right? Ya kan, emang pasti bakal megang HP terus dan buka social media terus gitu. Betul. Nah, tapi pernah nggak sih kak, kita itu kepikiran tentang kayak gimana sih cara kita itu berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya, dan apalagi kayak etika bermedia sosial itu apa sih gitu. Mungkin kakak bisa jawab ya. Coba deh, Gi. Lu dulu deh. Oke. Kalau etika bermedia itu kan bukan hanya sebagai alat komunikasi aja ya, tapi juga sebagai dimana kita kayak identitas diri kita gitu. Apa yang kita lakukan di sana enggak cuma memenuhi diri sendiri, tapi juga bisa kenal sama orang lain gitu. Kayak dampaknya pun kayak ketika kita bisa bermedia digital itu sangat besar sekali, bisa dampaknya sangat besar baik secara sosial maupun secara hukum seperti itu. Oh emang kayak udah ingrain banget ya ke kehidupan Iya, kita. Udah melekat banget gitu. Betul. Sebenarnya kayak in my personal opinion juga ini tuh something yang gak harus diajarin banget, tapi kayak we all know by heart when it's our first time using social media gitu loh. Tapi kayak banyak yang lupa aja karena emang I don't know ya why. Gue gak tahu kenapa, tapi kayak banyak orang yang suka lupa sama hal ini dan gak dipakai gitu. Betul sih. Dan kadang-kadang tuh orang-orang yang suka yang ngomong yang gitu di social media, pasti mereka di real life nggak terlalu berani nggak sih? Iya, Real. Ya kan. Nah itu kira-kira kenapa ya kak? Kayaknya apakah gara-gara si anonimitas itu kah yang ada di mereka gitu? Jadi kayak mereka ngerasa oke, gue free banget tuh ngomongin sesuatu gitu di social media. Iya nggak sih? Honestly, I think so. Karena dengan social media ini, adanya internet dan social media dan a lot of other stuff, kita tuh kayak dikasih kebebasan yang amat sangat besar gitu loh. Jadi kayak free from the law, free from judgment, free from everything. I don't know about the judgment part, tapi when we judge someone, we can say anonymous kan. Poinnya sih di situ yang menurut gue sangat enggak banget sih jujur. Kayak why do people do that honestly? Nah, betul. Kalau Kak Anggi, menurut Kak Anggi gimana tuh? Kenapa orang-orang tuh bisa kayak gitu? Mungkin kayak kalau di media sosial kan kita nggak terlihat, jadi kayak seenaknya aja kita mau ngomong kayak gimana, kita kayak ngejudge orang kayak gimana gitu. Padahal kan kayak aslinya bisa kena sanksi hukum sosial dan lain sebagainya gitu. Makanya kayak aku selalu mikir kayak kalau mau berbuat sesuatu gitu, apapun itu harus berpikir secara kritis dulu baru bisa bertindak gitu
seperti itu. Nah betul, Wow. harus mikir dulu, Iya, pinter dulu ya. betul. Kak Anggi ini suaranya sangat halus ya. Iya, sangat ya ampun, Masya Allah. Masya Allah ya Ukti, Masya Allah tabarakallah mams. Jadi mama dede ya. Aduh. Pengajian kita. Iya. Oke, kita lanjut nih ya teman-teman. Oke, jadi kayak justru aku setuju banget sih dengan statement dari Kang Anggi dan Kak Alfat ini. Dan kayak kalau misalnya kita terlalu acuh gitu ya dengan sifat kita bermedia sosial itu, kira-kira dampaknya apa aja sih yang bisa ditimbulkan? Apa ya dampak buruknya? Apa dampaknya? Kayak dampak negatifnya gitu. Dampak negatif sih. Iya. There's a lot of stuff that can happen gitu loh. Kalau lu nggak ya menggunakan media sosial dan media-media lainnya dengan tidak beretika gitu, hateful speech, bullying and stuff like that could nggak jarang gitu loh. Apa ya mungkin buat yang kena, buat korbannya itu sangat mentally draining. Trust me, I've been there. Dan itu tuh nggak banget lagi. Kayak apa ya, aduh gimana ngomongnya, kayak Gimana sangat menyakitkan gitu. Terus kayak ada dampak berkelanjutan ke Si apa? pelaku. Iya, si korbannya. Si korbannya. Kalau dampak bagi pelaku sendiri sih, I don't know, maybe you became a more evil person than before. I don't know. Ya kalau Kak Anggi gimana Kak Anggi? Kalau dari aku sih bisa berdampak seperti kayak ujaran kebencian gitu kepada siapa namanya? Gue enggak. Banget ya. Kayak apa ya? Kayak belum jelas, sorry banget. Iya betul sih, setuju. Jadi kayak orang-orang yang dibully tuh kayak semakin berkeliaran, kayak yang ngebully pun kayak gak dapet kayak sanksinya dari Oke. sosial gitu. Tapi kayak balik nih, gue yang nanya ke hostnya, because Okay. Oh my I'm gosh. just built like that. Sekarang Bring bagian us. hostnya kita tanya. Oke, kayak lo nanya-nanya kita kayak gini, lo tahu nggak sih contoh-contoh candaan yang ofensif di internet gitu, Oh my gosh. yang actually- gak pakai etika bermedia gitu? Damn, actually like there's a lot ya, especially kayak being an Indonesian, jujur. Karena kayak kalau misalnya kalian even buka TikTok aja atau buka Twitter itu banyak banget bercandaan yang rasis kak. Itu sebenarnya satu hal yang bikin gue bingung sih ya, karena kan Indonesia ini even like us as a country gitu, maksudnya kan bahasanya kita itu True. ancestornya sama gitu lah, Iya, mirip-mirip iya, gitu kan, iya, tapi iya, kayak iya. Dari suku ke suku ya. iya kan, tapi kayak I mean obviously kayak akan ada perbedaan gitu loh. Dan meskipun kita masih dalam satu atap gitu, dalam satu payung Indonesia, tapi Asik. orang-orang tuh masih bisa rasis kok sesama orang Indonesia gitu loh. Betul. Itu gue bingung karena kayak Orang satu ras aja nih masih bisa rasis. Jawa masih bisa rasis ke Jawa. itu dia. Kayak Iya kan, makanya itu sebenarnya satu hal yang bikin gue kayak bro, kita tuh udah se-diverse ini dengan kayak kita ada berapa pulau sih, 17.000 pulau, and if you're expecting people to be the same kind as you, itu kan udah salah gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya bawa warna kulit, bawa agama, itu kayak Parah banget sih itu. iya kan, Iya, itu kayak jujur. nggak ada basisnya aja sih menurut gue. Kayak untuk apa gitu lo melakukan hal tersebut gitu sih sebenarnya, ya kan, banyak banget kasus kayak gitu. Apalagi sama akhir-akhir ini mungkin teman-teman tahu ada case tentang, jadi ada mbak-mbak gitu, dia di Universitas Lampung kalau nggak salah. Oh iya, aku Iya tahu, kan? aku tahu. Kan? Iya, Gimana tuh, itu. Kak Anggi, boleh ceritain? gue nggak Itu- tahu. Tahu. Iya, itu kan apa ya, seliweran di FYP TikTok aku Iya ya, kan? tentang mbak-mbak yang bully. Apalagi universitas kan. Iya Itu kan? kayak universitas kan adalah salah satu lembaga pendidikan gitu kan ya, untuk kita menuntut ilmu dan lain sebagainya. Tapi ada gitu orang kayak gitu, kayak ngebully gitu tentang universitas sampai kena sanksi gitu Iya kan. kan, sanksi sosial parah Itu, banget sih. iya. Ini tahu Kak Alfat, jadi si Akhirnya dijelaskan. Nah, iya maaf ya. Harus dijelaskan. Maaf ya, jadi si mbak-mbak ini tuh dia berdua sama temennya. Dia datang ke sebuah universitas di Lampung juga. Terus mereka itu ngatain universitas tersebut gitu. Jadi kayak aduh, satpamnya jelek-jelek, aduh orangnya Iya. miskin semua, ibu motor gitu pokoknya. Iya. Terus akhirnya mereka
kayak bahasanya kayak diarak sama sama Oh my mahasiswa. God, oh my God. universitasnya gitu. Tapi I personally think this is why kita tuh harus sering-sering pakai apa, bukan sering-sering, harus selalu pakai etika bermedia itu sendiri. Betul, nggak sih kayak betul banget. apa ya, contohnya kayak ya hargai privasi orang, their personal bubble, their personal space Betul, di betul. real life atau on the internet especially. Terus kayak don't do hateful speech guys, itu tuh Iya, kan? sangat apa ya, unclassy, asik, Iya, unclassy. betul. Terus kayak kalian nggak takut kena tuntut kah kalau Iya. kalian mencemarkan nama baik, kalau kalian hateful speech kayak gitu ke orang-orang? Kayak bisa Iya. tahu, bisa, itu bisa banget dituntutnya. Jadi menurut gue sih nggak usah ya, nggak usah banget yang kayak gitu. Betul. Tapi pernah nggak sih Kak Alfat dan Kak Anggi ini sebagai seorang pengguna sosial media pernah nggak ngalamin kayak nerima hate speech gitu di sosial media, even kayak di DM atau This is di komen gitu, Oh, iya, misalnya iya. kayak ada orang yang komen Gimana nggak ya? enak gitu di Oh. akun kalian atau gimana gitu. ada apa dulu gue tuh jelek. Oh, Jadi- jangan No gitu no dong. nggak apa-apa, glow Kayak up guys, sebagai glow up. ini ya. Glow up. boleh. Dulu gue tuh jelek dan apa, sometimes I post videos just for funsies kan, and salah satu aplikasi sosial media, gue nggak mau ngomong aplikasi apa, tapi kayak it went public, gue nggak tahu, kayak masuk apa searchnya orang-orang, terus ada yang komen berapa kali gitu kayak lo jelek, nggak usah ngapain bikin video najis. Iya Gue digituin, ampun. terus kayak Ya Allah, it jahat broke banget. apa ya, it broke my self confidence sampai gue nggak, I don't post until 4 years later. Ini kayak itu pengalaman pribadi gue sih. Terus ya balik lagi, lu cuma bisa ngefilter omongan itu dengan improving your self worth gitu sih. Itu kalau dari gue. Kalau Kak Anggi gimana? Kalau aku sih alhamdulillah aku gak pernah ya kalau di sosial media gitu. Gak pernah kayak di judge sama orang atau kayak gimana, karena aku kayak kayak nekenin sama diri aku sendiri untuk kayak ngebatasin buat bermain media sosial. Jadi Oh, gitu. alhamdulillah sih nggak pernah gitu, dan jangan Oke. sampai gitu. Iya, jangan sampai. Oke. Ya Fair ampun. enough. Oke. Jadi emang sebenarnya hal kayak gitu tuh, apalagi orang-orang yang emang gak aware dengan ketikanya Iya, itu betul. benar-benar bisa ngancurin self esteem banget ya. Iya. Apalagi tadi Kak Alfat mungkin posisinya masih anak kecil gak sih? Kayak jahat True. banget kayak gitu kan, anak kecil, ya ampun. Iya. Sekarang juga kayaknya masih kecil. Gak bercanda. Sekarang udah gede ya. Bercanda. Ngaku-ngaku Bercanda. ya. Bercanda. Oh my god, oke. Jadi kayak sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita ngomongin ya. Betul banget, cuman karena Iya, karena waktunya sudah habis ya, karena memang ya ada segmen-segmennya Segmennya gitu ya, lah, betul, harus betul. ditutup gitu. Mungkin nanti ada season 2-nya kali Iya, ya. boleh ditunggu ya season 2-nya kayak gimana. Oke, makasih banyak untuk Kak Alfat dan Kak Anggi ya Oke, untuk datang ke sama-sama. Hojis Box hari ini. Iya, jadi kayak aku harap teman-teman juga yang nonton bisa melakukan apa ya, kita sama-sama Mempraktisikan apa ya bahasanya? etika bermedia ini sendiri Iya. ketika Harus menggunakan berhati-hati media gitu. sosial ya guys. Iya betul, kayak kita sama-sama Betul. inget aja, sama-sama kayak oh kayak ada konsekuensinya gitu kan, dan kayak jago omongan aja terus gitu. Betul. Oke. I think that's all from us ya. Yeah, that's all from us. Okay, thank so you much. everyone. Thank Thank you you, Hoji Box for having us. Thank you guys.